Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot. Piala Asia Senior udah di depan mata. Tanggal 9 Januari kick off udah dimulai nih. Indonesia sendiri baru main tanggal 15 Januari nanti melawan Irak. Sintayong sendiri udah bodo amat nih mau dihujat apapun sama para lokal pret. Doi tetap bawa semua pemain yang dinaturalisasi seperti Jordi Amat, Sandy Walsh, Sen Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, termasuk yang baru yakni 3 orang, Nathan Choaon, Jai Ijes dan Justin Hubner. Semuanya dibawa. Ya cuma itu permasalahannya adalah apakah klubnya mau melepas tuh para pemain ini. Tapi kan Piala Asia Senior ini tuh masuk kalender FIFA, jadi klub nggak bisa nolak dong harusnya. Kalau ada yang nanya Elkan mana bang? Nggak usah tanya Elkan. Elkan itu bukan naturalisasi kan. Elkan itu murni Indonesia, jadi nggak usah kami jelasin lagi ya. Nah, kami akan tampilkan 50 pemain yang ikut seleksi timnas untuk ajang Piala Asia. Dari 50 pemain ini nantinya cuma 23 pemain aja ya yang akan diambil. Nah, berikut daftarnya. Jika melihat daftar ini, tim mana sih di Liga 1 yang paling banyak diambil pemainnya untuk saat ini ya, dan tim mana yang nggak nyumbang pemain? Jadi kalau kita lihat di daftar ini, yang paling banyak diambil pemainnya itu ada Persija dengan 5 pemain ya. Lalu ada Persib 4 pemain dan Borneo FC 4 pemain. Berarti klub yang nggak nyumbang pemain sejauh ini ya ada Bali United, Barito Putra, Madura United, dan Rans Nusantara FC. Dan ada satu hal yang unik nih, ada nama Fred Sebutuan loh yang baru aja dilepas Persib ke Malut United, justru dipanggil timnas untuk pertama kalinya sepanjang sejarah Fred dari pesepak bola loh. Ini membuktikan STY ini pun melihat Fred ini punya kemampuan, maka wajar jika Persib sangat kehilangan sosok Fred Sebutuan. Dan berikut kita akan kasih jadwal lengkapnya aja ya, Piala Asia 2024. 15 Januari 2024, Indonesia akan ketemu Irak jam 17.30 waktu Indonesia Barat alias setengah 6 sore. Itu kalau nggak salah hari Senin ya. 4 hari berselang Indonesia ini akan ketemu Vietnam tanggal 19 Januari. Jamnya sama, 17.30. Itu hari Jumat ya. Dan terakhir Indonesia ini jumpa Jepang tanggal 24 Januari. Jamnya beda nih, jam setengah 3 sore. Itu kalau nggak salah sih hari Rabu ya. Semuanya disiarin di RCTI ya. Nah udah itu aja dulu ya. Liga 1 pekan ke-23 ini adalah pekan terakhir ya di tahun ini. Sebab usai pekan ke-23 ini, Liga itu dipastikan libur kurang lebih 45 harian. Sebab ini kan udah ada perjanjian atau kesepakatan jika Piala Dunia kemarin tuh nggak libur, tapi Piala Asia justru libur. Terus kalau libur selama itu, klub ini rugi apa untung sih? Gimana ya? Ada yang rugi, ada yang untung juga sih. Ruginya di mana? Ruginya selain selama masa libur ini klub gak ada pemasukan sebab gak ada pertandingan yang otomatis cuma latihan dan latihan, sementara latihan pun harus pakai duit. Klub-klub pun rugi pas libur justru bukan pas jendela transfer. Coba liburnya ini pas jendela transfer, pasti bisa bongkar pasang pemain kan? Lah kalau rugi, kenapa klub setuju liga libur pas Piala Asia? Ya ini kan bagian dari kesepakatan. Soalnya kan Ketum PSSI Erick Thohir ini kan inginnya itu nyusun jadwal ini nyesuaiin sama dengan jadwal liga luar. Kalau liga luar kan emang saat ini kan emang masih libur ya, baru mulai itu Januari. Nah makanya PSSI kenapa meliburkan sekarang? Karena inginnya itu liga ini kelarnya bareng dengan liga luar. Jadi musim depan liga Indonesia ini tuh dimulainya bareng dengan negara lain gitu. Lalu sisi keuntungannya di mana buat klub kalau libur panjang kayak gini? Yang pertama, buat klub-klub yang pemainnya banyak dipanggil ke timnas nggak perlu keganggu lagi sebab liga nggak jalan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, para pemain yang cedera di klub itu bisa fokus pemulihan dan saat liga dijalankan lagi para pemain yang cedera udah pulih. Yang ketiga, klub-klub pun bisa fokus pada kontrak pemain sebab biasanya banyak pemain itu yang kontraknya akan habis di Desember ini. Nah, di sini klub bisa tentuin nih dipertahankan atau dilepas.
Keuntungan yang keempat, karena liburnya ini bertepatan dengan jendela transfer dunia, otomatis klub-klub ini tuh bisa gerilya nyari sponsor baru. Sebab biasanya ya, ganti tahun sponsor itu akan ada yang habis dan banyak juga sponsor baru yang nawarin ke klub. Nah, klub-klub ini bisa hitung-hitungan nih budget dan dananya. Itulah kenapa libur ini di akhir tahun gitu ya. Nah, bicara soal untung rugi, kayaknya tim-tim yang kemarin batal mengajukan tawaran atau nggak bisa ngedapatin Raja Nainggolan harus bersyukur nih. Kenapa demikian? Sebab ternyata sifat asli Nainggolan terlihat sekarang. Nainggolan ini katanya sih nggak bisa main nih saat Bayangkara lawan Persita. Alasannya sih dia ini nggak fit buat main, dan kata orang Bayangkara sih habis libur nanti baru Nainggolan bisa main. Itu pun cuma laga-laga super big match aja, seperti lawan Persebaya, lawan Persib, dan lawan Persija. Milih-milih nih dia. Untung kemarin PSIS, Bali, Persib nggak jadi rekrut Nainggolan. Bisa rugi tuh kalau rekrut. Beda banget ya sama Essien dulu di Persib, nggak pilih-pilih lawan, siapapun lawannya main hajar, wong dia dikontrak ya nggak? Dari Persib Bandung, bos Persib Bandung Teddy Cahyono mengkonfirmasi jika Daisuke Sato dan Tyrone Delvino ini sudah nggak masuk dalam skema Boyan Hodak. Jadi opsinya yang utama adalah dijual kalau ada yang mau, tapi kalau nggak ada yang mau ya dipinjamkan. Tapi kalaupun dipinjamkan, ya mungkin dipinjamkannya sampai kontraknya di Persib ini habis, atau klub yang minjem ini mau nembus dia. Atau dengan kata lain gini deh, selama Boyan Hodak jadi pelatih Persib, dua nama ini nggak akan pernah masuk dalam skuad Persib. Hingga saat ini Persib belum bisa mendapatkan klub mana yang mau memakai jasa Sato dan Tyrone. Meskipun kabarnya Liga Thailand ini minat nih sama dua pemain ini, tapi hingga saat ini belum ada pembicaraan dari klub Thailand. Soalnya nunggu jendela transfer ini kelar dulu di Thailand. Kalau Daisuke Sato sih masih dibilang cukup aman, meskipun saat ini belum dapat klub ya. Sebab Federasi Sepak Bola Filipina ini kabarnya sih mau ngebantuin Sato nih buat mencariin klub baru. Tapi kalau buat Tyrone Delvino ini yang parah, Federasi Spanyol nggak bakalan tuh ngebantuin Tyrone nyari klub. Soalnya kan si Tyrone ini bukan pemain timnas Spanyol. Di samping itu Tyrone juga udah tua. Di sisi lain ada isu, ingat isu lo ya, bukan kami yang bikin, isu ini yang berkembang. Katanya sih ada keretakan nih di skuad Persib, yakni antara bek jangkung asal Belanda Nick Kuipers dengan penyerang asal Brazil Ciro Alves. Ciro yang kabur duluan usai laga lawan Persik Kediri diisukan cekcok sama Nick Kuipers. Beneran nggak sih? Gimana sih penyebabnya? Jadi gini nih, ada kabar ini dari pihak Nick sendiri loh ya, yang bilang 2 gol yang bersarang ke gawang Persib saat lawan Persik Kediri itu dituduhkan karena rapuhnya pertahanan Persib. Tapi si Nick Kuipers ini nggak mau disalahin. Sebab kata Nick, 2 gol yang bersarang ke gawang Persib ini semuanya bukan dari bola open play, tapi dari bola mati. Adapun gol pertama Renan Silva ini itu masalah komunikasi yang kurang terjalin antara Hen-Hen dengan Mendoza. Mungkin waktu itu Hen-Hen ini ngasih tahu ke Mendoza ini pakai bahasa Indonesia, tapi Mendozanya ini kurang paham kali ya. Akhirnya si Mendoza ini tuh telat mengantisipasi, dan ada kecerdikan juga sih dari Renan Silva yang sedikit diving sih di sini. Nah, sementara gol kedua Persib ini pun para back Persib khususnya Nick Kuipers ini nggak mau disalahkan, sebab kan awalnya ini kesalahan Maklok yang bikin pelanggaran di luar kotak penalti, bukan pelanggaran dari back gitu kalau kata Nick. Lalu Nick juga bilang nih, lah kalau nyalahin yang lini belakang gimana dengan lini depan, kenapa nggak bisa cetak gol? Bahkan Nick ini sampai maju ke depan buat bantuin serangan, tapi yang di depan malah pelanga-pelongo gitu secara singkatnya ya. Tapi kabar keretakan ini dibantah oleh Boyan Hodak. Menurut Hodak, Ciro ini pergi duluan sebab Ciro ini kecewa karena kekalahan 2-0 dari Persik Kediri dan dia nggak bisa nyetak gol. Ciro ini ngerasa malu sama Boboto, makanya Ciro pulang duluan. Jadi bukan lantaran cekcok sama Nick ya, udah jelas ya. Dari Persija, melempemnya performa Persija akhir-akhir ini membuat tim-tim lawan seolah menganggap remeh pada Persija saat ini.
Memang ini agak aneh sih, sebab biasanya tim manapun yang akan menghadapi Persija dari zaman baheula itu udah jiper duluan biasanya. Wah, Persija nih lawannya, berat ini mah, kan gitu biasanya. Tapi sekarang jangankan tim besar, tim-tim yang notabene mediocre pun anggap remeh Persija. Seperti yang diutarakan pelatih PSS Sleman Risto Vidakovic. Risto mengatakan yakin 100% bisa bawa poin penuh saat menghadapi Persija. Menurut Risto, secara mental dan permainan anak asuhnya lebih bagus dibanding pemain Persija. Apalagi mental para pemain Persija lagi down usai isu tunggakan gaji dan juga ada konflik internal antara manajemen, pemain dan pelatih di tubuh Persija. Dari segi mental dan permainan, saya rasa tim kami lebih bagus dari Persija dan kami pun terus mematangkan strategi untuk menghadapi tim Persija. Apalagi kita tahu mereka sedang ada masalah internal, jadi secara mental mereka tengah down. Jadi saya rasa kita akan bawa poin penuh nanti, ujar Risto Vidakovic. Ya, secara logika gimana nggak diremehin tim lain coba Persija. Ini blunder sih Persija. Pemain bagus mah justru dilepas, tapi benalu utama justru dipertahankan. Ditambah permasalahan gaji pun juga masih berantakan. Jadi ya wajar kalau mental para pemain Persija ini acak kadut. Tapi ya tenang aja lah, lawan PSS mah bisa kali main mata, kan satu bos sponsor. Masa iya nggak ada kata bisa diatur. Bisa diatur. Hal senada pun dilontarkan pelatih Bali United Stefano Cugura saat ditanya persiapan lawan Persib di pekan ke-23. Apalagi Bali United pasti kelelahan usai tempur di AFC Cup. Menurut Teko, itu tak jadi masalah sebab lawannya cuma Persib yang selalu kesulitan saat menghadapi Bali United. Teko mengatakan meskipun Bali United sudah dipastikan tak lolos di AFC, tapi bukan berarti harus takut menghadapi Persib meskipun usai kelelahan main di AFC. Tentu kita sudah mempersiapkan ini, kita fokus main di AFC dulu, setelah itu kita lawan Persib. Tidak masalah, tidak perlu dikhawatirkan. Melawan Persib sama saja dengan melawan tim manapun di Liga 1. Tidak ada persiapan khusus lawan Persib, sama saja. Cuma Persib kan, ujar Stefano Cugura. Ya wajar sih kalau Teko ini pede banget lawan Persib, sebab kita sama-sama tahu lah kalau Persib ini selalu kesulitan lawan Bali United. Bahkan di 5 laga terakhir Persib nggak pernah menang lawan Bali United, dengan catatan Persib ini 2 kali kalah dan 3 kali imbang. Bahkan di 5 tahun terakhir Persib ini belum sekalipun bisa mengalahkan Bali United. Tapi emang boleh sepede itu? Persebaya raih hasil imbang lagi. Bahkan secara logika sebenarnya Persebaya ini kalah loh di laga ini. Harusnya ya. Kenapa demikian? Sebab ada gol goib, yakni saat sundulan Paulo Henrique dianggap sah oleh wasit. Padahal jelas terlihat bola sundulan itu sama sekali nggak melewati garis, bahkan nyentuh garis pun tidak. Nah, masih bilang nggak butuh VAR atau bilang wajar lah, kan belum ada VAR. Oke, yuk kita lihat siapa sih wasitnya dan di mana posisi wasit saat kejadian ini. Wasitnya adalah Heru Cahyono asal Jakarta, dan di mana posisinya? Tuh lihat, lagi melototin proses gol. Ya masa sedekat itu bisa salah ambil keputusan sih? Pasti nanti nih kalau wasit ini dihukum sama komite wasit, pasti alasannya gini nih, ya itu kan terjadinya cepat banget dan AW1 pun ngangkat bendera ini gol. Ya wajar lah, kita juga manusia.